Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eliana Fatika Sari dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja, video saya kali ini masih sudah membahas tentang anak, dan kali ini akan lebih seru lagi karena saya akan membahas tentang bahasa ibu ke anak. Nah, mengajari anak berbahasa ibu atau bahasa daerah tidak hanya bisa melestarikan bahasa asli Indonesia, namun juga membuat anak tidak lupa akan asal usulnya. Selain itu, mengajarkan anak bahasa ibu juga memiliki manfaat lebih sangat penting bagi tumbuh kembangnya. Nah, sayangnya orang tua pada masa sekarang ini cenderung mengajari anak bahasa asing, bahkan sejak anak belum bisa bicara, padahal mengajari anak bahasa ibu juga sama pentingnya dengan mengajari bahasa internasional. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat penting mengajari anak bahasa ibu yang tidak boleh dilewatkan. Pertama, yakni mengajari anak bahasa ibu meningkatkan insting kreativitasnya. Nah, penelitian menyebutkan anak-anak yang fase berbahasa daerah memiliki tingkat kreativitas yang tinggi atau kecerdasan kreativitasnya meningkat. Orang tua perlu mendorong anaknya untuk belajar bahasa daerah dan bangga menggunakannya. Kedua, yakni mendukung perkembangan intelektual anak. Banyak psikolog dan guru sepakat bahwa anak akan bisa belajar lebih dan memiliki pengetahuan lebih ketika dia diajarkan bahasa ibu. Dalam bahasa daerah, pelajaran yang sulit bisa dijelaskan dengan perumpamaan sederhana sehingga anak bisa memahaminya tanpa mengalami banyak kesulitan. Karenanya, mengajari anak bahasa daerah juga membantu tumbuh kembang intelektualnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, yakni nomor 3, membantu tumbuh kembang emosional anak. Belajar bahasa daerah memperkaya kosakata dan wawasan bahasa anak. Dia akan tahu literatur kedaerahan dan tahu musik atau nyanyian daerah yang membantu tumbuh kembang emosionalnya. Anak juga jadi lebih menghargai warisan budaya berupa alat musik dan nyanyian asli daerah asal orang tuanya. Selanjutnya ini nomor 4, momen yang baik untuk bonding dengan anak. Maksudnya itu adalah manfaat lain dari mengajari anak bahasa ibu dari daerah asal orang tua juga memudahkan anak berbaur dengan anggota keluarga yang lebih tua seperti kakek, neneknya. Tentu saja nenek dan kakeknya akan sangat senang jika cucu-cucunya bisa berkomunikasi dalam bahasa daerah aslinya dan mampu menyanyikan lagu-lagu daerah yang dinyanyikan sang nenek atau kakek di masa kecil. Orang tua harus sadar pentingnya mengajari anak bahasa daerah itu tidak hanya bahasa Inggris atau matematika. Jangan lupa, ajari anak bahasa daerah tempat kedua orang tuanya berasal, agar dia juga merasa bangga terhadap asal usulnya keluarganya, apalagi darah daging dari mama dan bapaknya sendiri. Lalu mesti akan ada pertanyaan lagi, bagaimana anak-anak belajar bahasa? Nah, belajar bahasa adalah hal yang alami dan bayi dilahirkan dengan kemampuan untuk mempelajarinya. Semua anak, tidak peduli bahasa apa yang orang tua gunakan, akan belajar bahasa dengan cara yang sama. Ada 3 tahap dasar di mana anak-anak mengembangkan keterampilan bahasa mereka. Pertama, yakni mempelajari suara. Ketika bayi lahir, mereka dapat membuat dan mendengar semua suara dalam semua bahasa di dunia. Itu sekitar 150 suara dalam sekitar 6.500 bahasa.
Meskipun tidak ada bahasa yang menggunakan semua suara itu, bunyi yang digunakan bahasa disebut fonem. Beberapa bahasa menggunakan lebih banyak dan beberapa menggunakan lebih sedikit. Pada tahap ini, bayi belajar fonem, mana yang berasal dari bahasa yang mereka pelajari dan yang tidak mereka pelajari. Tahapan yang kedua, yakni mempelajari kata-kata. Pada tahap ini, anak-anak pada dasarnya belajar bagaimana suara-suara dalam suatu bahasa berjalan bersama untuk membuat makna. Sebagai contoh, mereka belajar bahwa suara kayak gimana ya? Kayak mereka tuh merujuk pada makhluk yang memberi makan mereka, seperti ibu mereka. Kayak kan nggak mungkin kalau anak kecil langsung bilang makan maem, nggak mungkin. Jadi mungkin kayak dulu, kayak itu isyaratnya yang mereka bisa. Lanjut, yakni yang nomor 3, belajar kalimat. Selama tahap ini, anak-anak belajar cara membuat kalimat. Itu berarti mereka dapat memasukkan kata-kata dalam urutan yang benar. Misalnya, mereka mengetahui bahwa kalimat yang benar adalah aku ingin kue, bukannya yang gimana ya? Kan aku ingin kue, bukan ingin kue aku. Nah, jadinya kan salah gitu loh. Kayak mereka itu bakal belajar bahasa kalimat yang benar gitu. Anak-anak juga belajar perbedaan antara tata bahasa dan makna yang tepat. Misalnya dalam kalimat hijau yang tidak berwarna, tidur dengan perasaan marah. Perasaan marah. Sebentar, saya kembali lagi. Hijau yang tidak berwarna, tidur dengan perasaan marah. Anak-anak akan tahu bahwa meskipun kalimat itu secara tata bahasa benar, itu tidak masuk akal. Mereka tahu bahwa hijau adalah warna, dan karena itu tidak bisa menjadi tidak warna. Mungkin sangat gimana ya? Ini tuh bahasanya tuh masih banyak banget, tapi saya cukupkan sampai di sini dulu. Akan saya buat video selanjutnya lagi untuk pembahasan yang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.